Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Gusvia Putri. Saya akan membahas pertemuan 8 mata kuliah penganggaran perusahaan, yaitu mengenai anggaran harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Pertama-tama saya akan membahas harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan keseluruhan dari biaya-biaya yang dikorbankan yang sehubungan dengan proses produksi, di mana yang akan menjadi barang jadi bahan bakunya untuk siap dijual. Biaya-biaya yang dikorbankan itu apa saja sih? Biaya-biaya yang dikorbankan itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Di mana biaya-biaya tersebut tidak luput dari kegiatan produksi atau kegiatan menghasilkan barang dari input menjadi output, yaitu outputnya barang jadi. Next, unsur-unsur harga pokok produksi. Ini ada 3 nih. Unsur-unsurnya, tanpa ketiga ini kegiatan produksi tidak akan berjalan. Yang pertama, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku langsung yang diakumulasi dengan biaya tenaga kerja langsung itu adalah menjadi biaya utama atau prime cost. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung yang ditambahkan dengan biaya overhead pabrik masuk dalam biaya konversi atau conversion cost. Penyusunan anggaran harga pokok produksi. Dalam menyusun anggaran harga pokok produksi ini tentu ada tahap-tahapnya. Yang pertama ini harus menyusun anggaran penjualan lebih dulu. Biasanya kan nanti ada rencana-rencana penjualan dari suatu perusahaan ya, kemudian kita susun dulu anggarannya. Itu step yang pertama. Lalu dilanjutkan menyusun anggaran produksi. Anggaran produksi ini untuk mengetahui volume produksi masing-masing produk. Dan yang ketiga baru membuat anggaran bahan baku, yaitu menghitung biaya masing-masing bahan baku. Yang keempat ada anggaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu untuk menghitung biaya tenaga kerja masing-masing produk. Dan yang terakhir membuat anggaran biaya overhead pabrik, yaitu untuk menghitung biaya overhead pabrik masing-masing departemen produksi dan departemen jasa atau departemen pembantu. Next, di sini ada ilustrasi anggaran harga pokok produksi. Contohnya PT Pamulang memiliki rencana penjualan dengan memiliki 2 produk X sebesar 60.000 unit, harga per unitnya Rp200, produk Y 40.000 unit, harga per unitnya Rp250. Proyeksi persediaan awalnya produk X 20.000 unit dan produk Y 8.000 unit. Persediaan akhirnya produk X 25.000, total persediaan akhirnya, dan produk Y 9.000 unit. Di sini ada penjualan dibayar tunai 70%, berarti masih ada sisa piutang nih. Dan sisanya kredit ya, tuh data yang tersedia. Nah, data yang tersedia seperti yang sudah dibacakan di atas ya. Untuk tahap-tahap perhitungan awalnya, otomatis kita membuat anggaran penjualan seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama kita buat dulu anggaran penjualannya dari masing-masing produk, yaitu produk X sebesar 60.000 tadi di rencana penjualannya. 60.000 unit dikali Rp200, hasilnya 12 juta. Produk Y 40.000 dikali 250, 10 juta, sehingga total jumlahnya 12 juta ditambah 10 juta 22 juta. Penjualan tunai ternyata 70% saja ya, dikali 22 juta, jadi 15.400.000 diterimanya kas. Lalu adanya piutang sebesar 30%,
dikali 22 juta. Jadi piutangnya masih ada 6.600.000. Kemudian setelah membuat anggaran penjualan, yang kedua kita membuat anggaran produksinya. Anggaran produksinya ini penjualan 60.000 ya. 60.000 unit untuk produk X dan produknya 40.000 ditambah dengan persediaan akhir yang tadi, persediaan akhir sebesar 25.000 untuk produk X dan persediaan akhir produknya 9.000. Lalu dijumlahkan penjualan dengan persediaan akhir 60.000 ditambah 25.000 sebesar 85.000 dan produknya juga dijumlahkan menjadi 49.000. Biasanya kalau udah ditambahkan yang namanya persediaan akhir pasti dikurangi persediaan awal, yaitu untuk produk X persediaan awalnya 20.000, produk Y 8.000, sehingga unit yang diproduksi 85.000 dikurangi 20.000 sebesar 65.000 pada produk X dan produk Y 41.000. Next, tabel ini masih berupa soal ya. Soal bahan baku dari PT Pamulang. Ini data bahan bakunya, bisa dilihat. Lalu langsung saja kita menghitung anggaran penggunaan bahan baku. Untuk produk X, tadi kita lihat ya di anggaran produksinya. Lihat di anggaran produksinya, untuk unit produksi produk X ini sisanya 65.000 ya setelah dikurangi persediaan awal. Untuk unitnya 420 ini dari produk X, bahan baku A nya 4, bahan baku B nya 2, dan bahan baku C nya 0. Sehingga ini 260.000 dari 65.000 dikali 4, 260.000, 65.000 dikali 2 untuk produk bahan baku B ini 130.000 dan 65.000 dikali 0 sehingga bahan baku C nya 0. Nah ini untuk produk Y, ini produk Y ini ya, bukan produk X. Tadi sisa dari anggaran produksinya 41.000 dikali dengan 5 sama dengan 205.000 dikali 3 123.000 dan 41.000 dikalikan dengan 141.000. Jumlah dalam unitnya ini untuk produk X dan produk Y masing-masing ditambahkan ya. Untuk bahan baku A, B, dan C sehingga 465.000 untuk bahan baku A-nya. Untuk bahan baku B dan C-nya juga sama. Untuk jumlah rupiahnya ini sebesar 5.580.000 ini dari 465.000 dikali dengan 12, lalu 1.265.000 ini dikali 5 dikali dengan 253 dan 123.041.000 dikalikan dengan 3 untuk bahan baku C. Lalu setelah anggaran penggunaan bahan baku, di sini juga kita membuat anggaran pembelian bahan baku. Di sini dilihat dari keterangannya ada penggunaan bahan baku sebesar 465.000 yang bahan baku A, bahan baku B 253, bahan baku C sebesar 41.000. Data ini diambil dari jumlah dalam unitnya. Nih, yang di sini jumlah dalam unit. Lalu ditambah persediaan akhir. Persediaan akhirnya sebesar 36.000 untuk bahan A, ini dari sini persediaan akhir ya. Bisa dilihat tuh. 32.000, 7.000 masukkan ke dalam sini. Lalu ditambahkan, dijumlahkan dari penggunaan ditambah persediaan akhir 465 ditambah 36 yaitu 501. Untuk bahan baku B dan C nya juga sama, ditambahkan lalu dikurangi dengan persediaan awal. Persediaan awal di sini 32.000, 29.000 dan 6.000 untuk bahan baku C. 32.000 ya, tinggal ditambahkan di sini. Maksudnya diisi di sini lalu dikurangi ya, dari jumlah dikurangi persediaan awal sehingga jumlah dalam unitnya sebesar 469.000 dari 501 dikurangi 32. Untuk bahan baku B dan bahan baku C nya juga sama sehingga jumlah dalam rupiahnya ini dari 469 dikali dengan 12 yaitu jadi 5628
bahan baku B nya juga sama dan bahan baku C nya juga sama, dikalikan dengan unit bahan bakunya ini Rp3 harga unitnya. 42.000 dikali 3 sama dengan 126.000. Sampai sini paham ya? Next, untuk keterangan tabel yang tadi, pembelian bahan baku itu yang tadi totalnya itu ditambahkan semua. Lalu pembelian tunainya kan tadi hanya 50% ya, dikalikan dengan jumlah pembelian sehingga ada pengeluaran kas ya sebesar 3.517.000, sehingga sisanya pembelian kredit masih hutang ya sebesar 50%, sehingga sisanya juga masih sama 50-50 dengan yang sudah dibayarkan sebesar 3.517.000. Nah, masuk ke upah tenaga kerja, yaitu dimana membutuhkan waktu 2 jam dengan tarif Rp12 untuk produk X, dan untuk produk Y membutuhkan waktu 3 jam dengan tarif Rp16. Kita hitung anggaran upah dari masing-masing produk dulu. Di sini 65.000, ini dari anggaran produksi ya, yang dari total unit produksi yang terakhir. Untuk produk X dan produk Y 41.000, ya kan, dikalikan untuk produk X dengan 2 jam dan dikali dengan tarif upahnya Rp12, sehingga hasilnya 1.560.000. Dan sama juga untuk produk Y 41.000 dikali 3 jam dikali Rp16. Ini dijumlahkan untuk masing-masing produk, dijumlahkan akhirnya dapat 3.528. Biaya overhead pabriknya, sekarang kita susun anggaran BOP-nya setelah kita menyusun anggaran biaya tenaga kerjanya. Ya, di sini kita bisa lihat di BOP-nya ini ada tarif variabel 8 per jam. Tarifnya Rp12 per jam dari tarif sebesar 20% adalah beban penyusutan aktiva tetap pabrik. Kita hitung masing-masing produk ya. Untuk BOP-nya produk X sebesar 65.000 sama dengan tadi PTKL dan bahan baku menggunakan dari unit anggaran produksi. Nah, ini 65.000 dikali 2 jam dikali 20.000 sebesar 2.600.000. Produk Y ini 41.000 dikali 3 jam dikali Rp20 sebesar 2.460.000. Ini jamnya dari yang tadi pas di BTKL ya sama, lalu ini diakumulasi jadi 5.060.000. Keterangannya, penyusutan dihitung 20% dikali 5.060.000 sehingga penyusutannya 1.012.000. Untuk BOP-nya 80% dikalikan 5.060.000, 4.048.000, dibayar tunai 80%. Ya kan? 4.048.000 ya kan, dikalikan lalu hasilnya 3.238.000. Ini pengeluaran kas dan BOP. Dan yang terakhir BOP terhutang sebesar 809.600. Oke, kita masuk ke anggaran biaya overhead pabrik nih, final nih BOP-nya. Di sini ada keterangan bahan baku yaitu bahan A, B, dan C, upah buruh dan overhead pabrik. Di sini bahan A-nya ini sebesar 3120, bisa dilihat untuk data bahan baku ini bisa dilihat di anggaran bahan baku masing-masing produk yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. 3120 ini hasil dari 260.000 dikalikan dengan bahan baku per unit harganya ya. Jadi 260 dikali 12 sama dengan 3120. Lalu untuk bahan baku B nya 130.000 dikali dengan 5 jadi 650.000. Untuk bahan baku C nya karena 0 dikali 3 juga jadi 0 karena memang tidak ada dari anggaran produksi masing-masingnya ini produk X. Lalu untuk produk Y nya ini
2640 ini dari 205.000 dikali 12. Untuk yang ini 615 ini 123.000 dikali 5, dan untuk yang ini 123.000 ini 41.000 dikali 3. Ini yang produk Y. Untuk upah buruh kita bisa dilihat anggaran tenaga kerja yang sudah saya jelaskan juga tadi ya, tinggal dipindahkan ke sini angkanya. Biaya overhead pabriknya juga yang setelah anggaran tenaga kerja, kita tinggal masukkan saja untuk anggaran BOP sebelumnya itu yang masing-masing produk. Jumlahnya ini adalah total keseluruhan dari bahan A, B, dan C, upah buruh, dan biaya overhead pabrik. Untuk produk X sama dengan 7930 dan untuk produk Y 7626. Untuk harga per unitnya ini 7930 dibagi 65.000 jadi sama dengan 122. Untuk produk Y juga sama ya perhitungannya. Ini adalah anggaran yang terakhir. Kita menghitung anggaran harga pokok untuk produk X dan produk Y. Setelah kita menghitung bermacam-macam tahap anggaran, dari anggaran penjualan hingga anggaran biaya overhead pabrik, baru kita terakhir membuat anggaran harga pokok, tapi untuk masing-masing produk. Ini untuk produk X nya dulu. Persediaan awal barang jadi ini 1000 ini udah dari soal. Ini di totalnya juga sudah ditentukan soal ya, 125.000. Lalu persediaan akhirnya juga ini 500, sudah ada di soal. Lalu ini belum ada ya untuk total persediaan akhirnya, ini masih ditanyakan sebenarnya. Lalu untuk total unit produksinya sebesar 65.000 bisa dilihat di anggaran produksi. 7930 ini dari 65.000 dikalikan dengan 122 rupiah sama dengan 7930. Sama saja di sini ya. Persediaan akhir barang jadinya ini 500 sudah diketahui, makanya langsung dikurangi saja. Untuk HPP-nya yaitu 66.000 dikurangi 500 sama dengan 65.500. Untuk mencari HPP, total HPP-nya 7993.620 ini dari 65.500 dikalikan dengan 122,04. Nah, 122,04 ini kita cari dari sini, dari 8055 dibagi 66.000 ya. Totalnya 122,04. Baru di sini 65.000 dikali 122,04 7993.620. Terakhir baru kita bisa mencari persediaan akhir dari 8.055.000 dikurangi 7.993.620 diperoleh 61.380. Next, ini adalah anggaran harga pokok produk Y. Ini yang terakhir. Untuk produk Y sama saja ya perhitungannya, bisa kita ikuti. Untuk mencari harga pokok penjualannya juga bisa dilihat di sini, yaitu dari 41.100 dikali 185,93, temukan 7641.723. Lalu tinggal dikurangi dengan total barang siap dijual, hasilnya 74.277 ya untuk persediaan akhirnya ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga semua teman-teman di sini paham untuk mata kuliah penganggaran perusahaan di pertemuan 8 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.